Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau telah menibakan kami ya Tuhan di tempat ini, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkatilah juga mungkin teman-teman kami dalam perjalanan. Kiranya Engkau menibakan mereka di tempat ini, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
beserta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kembali kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi anak serta Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Wah, kok kurang semangat ini, padahal ini adalah bulan baru, minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Apa semangatnya hilang karena BBM naik? Ya, awal-awal kemarin beberapa hari yang lalu sempat beberapa waktu itu rame ya, dikirain besoknya sudah naik BBM, orang banyak mengantri, diprank sama pemerintah gitu ya. Ternyata hari itu tidak naik, tapi kemarin kelihatannya baru dinaikkan ya. Tapi walaupun BBM naik Bapak Ibu ya, yang mungkin juga menyebabkan banyak hal boleh terjadi berdampak dalam kehidupan kita ya, tentu pergumulan menjadi tambah dan tambah lagi. Tapi biarlah semua itu jangan sampai menghilangkan sukacita kita. Tetap harus punya keyakinan Tuhan juga akan sanggup melakukan perkara yang ajaib, menolong kita dalam segala kegelisahan kita. Karena itu sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Nah, sudah semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap semangat, berusahalah untuk selalu bersemangat di tengah-tengah banyaknya pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Nah, bulan ini Bapak Ibu kita sudah ada di bulan September. Sebagai orang-orang Mennonite, sebagai orang-orang GKMI secara khusus, bulan ini menjadi bulan yang sangat khas sekali. Saya tak tahu ya, sepertinya kalau di gereja-gereja lain sepertinya jarang sekali dirayakan atau mungkin bahkan tiada bulan yang kita rayakan di bulan September ini. Kalau di gereja lain mungkin banyak merayakan bulan keluarga, itu sama ya. Kita pun juga di bulan Juli merayakannya. Kalau di GKI kelihatannya bulan ini baru bulan keluarga ya. Nah, di bulan September itu menjadi bulan yang sangat khas bagi orang GKMI, bagi orang Mennonite, karena kita merayakan bulan perdamaian, Bapak Ibu ya, bulan perdamaian. Nah, itu menjadi salah satu kekhasan orang-orang GKMI atau orang-orang Mennonite. Artinya apa itu Bapak Ibu? Artinya kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Damai seperti apa? Damai seperti Kristus yang telah teladankan Bapak Ibu. Di tengah-tengah mungkin gundah gulana kita, ketidakcocokan kita, ya, tapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Apalagi di dunia kita saat ini yang penuh dengan hiruk pikuk, ya, kekerasan yang semakin semarak. Mari kita juga menjadi orang-orang yang menghadirkan damai. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menghadirkan damai? Tentunya kita dulu harus berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, dan pasti itu akan mewujud dengan kita juga menjadi orang-orang yang membawa damai dengan sesama kita.
Mari kita coba refleksikan dalam 1 bulan ini, sehingga melalui GKMI Bandung juga damai yang sejati itu juga boleh semakin dirasakan bagi setiap orang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu doakan juga nanti setelah ibadah kedua akan ada bazar komisi anak. Tapi catatannya saya mohon ya, orang tuanya jangan ikut dulu berbazar ria. Biarlah anak-anaknya yang berbazar gitu ya. Jangan pula, tadi saya sempat mikirnya apa kok ibadah 1 agak sedikit ya. Apa nanti di ibadah kedua ini banyak orang tuanya datang, lalu semuanya nanti pindah ibadahnya ke bawah gitu ya. Ikut bazar, ikut beli-beli barang. Lalu saya bilang tadi sama tim musik, nanti kalau semuanya pindah ke bawah, kita pindahkan ibadahnya ke bawah. Kita ikuti mereka yang berbazar itu. Untuk juga boleh ya. Jadi khusus itu dulu komisi anaknya. Anak-anaknya biarlah menikmati bazarnya, orang tuanya beribadah di sini. Ya. Karena gak ada yang Bapak Ibu, gak ada minyak goreng, gak ada apa. Jadi gak ada kebutuhan rumah tangga kok yang dijual. Yang dijual itu kebutuhan anak-anak. Ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan gantikan beban kita oleh darahnya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Sebentar kita akan memanjatkan setiap doa syafaat kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini Tuhan. Tidak kurang suatu apapun Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga sudah menyertai kami Tuhan, mulai dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini Tuhan. Semua karena datang menaikkan segala doa-doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, gereja GKMI Bandung. Kiranya Tuhan yang memberkati gereja ini ya Tuhan. Kiranya gereja ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bukan hanya bagi orang-orang di sekitar tempat ini Tuhan, tapi bagi semua orang ya Bapa. Kami mau berdoa buat setiap komisi yang ada di tempat ini Tuhan, mulai dari komisi anak sampai dengan Usinda. Tuhan juga yang boleh memberkati setiap pelayanan komisi ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala beserta Ibu dan keluarga Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kami tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus berkati, berikan kesehatan, berikan sukacita Tuhan untuk terus melayani ya Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Gembala dan keluarga melayani, banyak orang yang boleh mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang semakin pulihkan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memegang dan menopang negeri ini Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap pemimpin di negeri ini, kiranya Tuhan juga yang berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan itu semua boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini hadir Tuhan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan yang boleh mengenal isi hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Mungkin hari ini kami datang Tuhan dengan segala pergumulan hidup kami Tuhan, namun biarlah kami boleh pulang Tuhan hari ini dengan membawa sukacita, membawa damai yang daripada Tuhan. Mungkin juga saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir Tuhan karena sakit. Kiranya saat ini Tuhan, tangan Tuhan yang menjamah, menyembuhkan Tuhan, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan juga yang hari ini melayani di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan yang pakai mereka lebih lagi Tuhan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Kami berdoa Tuhan juga buat acara bazar sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala persiapan yang sudah dipersiapkan Tuhan, kami percaya biarlah itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan setiap anak-anak yang boleh hadir Tuhan, mereka juga boleh bersuka cita ya Bapa. Mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala
doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa kami Tuhan, lebih Tuhan dari yang kami doakan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu pujian Ku Percaya Janji-Mu. Bahwa Tuhan telah menyatakan segala besar kasih setia-Nya kepada hidup kita, dan Bapa selalu mengerti apa yang ada dalam hati kita. Setia
dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah-Mu. Kami rindu untuk dilawat, disapa, diteguhkan dan diingatkan. Dan biarlah hal itu boleh terjadi ketika kami juga boleh merenungkan firman-Mu. Sehingga dengan demikian kehidupan kami bukan hanya menjadi sekedar kehidupan yang rutinitas seharian, tetapi hidup kami boleh menjadi hidup yang terus menunjukkan Engkau sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Karena itu hadirlah Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh-Mu juga kami boleh dibuka hati dan pikiran kami. Dan Engkau pula kiranya mengizinkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan perenungan firman-Mu yang telah dibaca dan telah dipersiapkan. Biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Di minggu pertama di bulan September ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari tulisan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia di pasalnya yang ke-6. Galatia pasal ke-6 kita boleh memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Walaupun di situ dalam teks yang menjadi dasar renungan kita di ayat kedua, tetapi tidak ada salahnya kita membaca secara lengkap dari Galatia 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10 sebagai satu perikop yang lengkap. Jika kita sudah menemukan, mari kita sama-sama memperhatikan Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau selalu memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, lalu juga memiliki kerinduan untuk merenungkannya, dan terlebih lagi juga mau menjadi orang-orang yang berjuang dengan penuh kesungguhan untuk mewujud nyatakan firman itu di dalam kehidupan setiap saat. Ya, boleh diklik. Nah Bapak Ibu, ada yang tahu ini di daerah mana foto ini? Adakah yang tahu Bapak Ibu apakah ini di daerah Cibaduyut? Ini termasuk wilayah daripada Cibaduyut? Atau ini foto yang ada di daerah Rancamanyar? Atau ini foto yang ada di daerah Paster? Atau ini di Pangalengan Bapak Ibu? Ada yang tahu ini foto di daerah mana? Tentu kita tidak tahu ya, yang tahu mungkin hanya saya atau Bapak Ibu kalau mau googling pasti bisa menemukannya. Ya Bapak Ibu, ini bukan di Indonesia ya. Ini negara di bagian Eropa ya. Nah yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, gambaran ini di tengah-tengah situasi pandemi kita yang memang masih kita
perjuangkan untuk diselesaikan, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ya, negara ini menjadi negara yang menarik sekali untuk kita lihat dan juga kita perhatikan, dan bahkan juga boleh kita ambil nilai-nilainya bagi kehidupan kita di Indonesia ini. Nah, ternyata di dalam situasi pandemi yang bersemarak, masih semarak dari tahun 2019 bahkan sampai di tahun 2022 ini, nah ternyata Bapak Ibu, ya, boleh diklik, ternyata negara ini, ya, menurut, ya, the World Happiness Index, ya, menurut penelitian dilakukan oleh satu lembaga yang mau melihat tentang kebahagiaan atau, ya, negara yang punya sukacita di dalam kehidupan ini, ternyata Bapak Ibu ditemukan, dilihat, diteliti, maka negara Finlandia adalah negara nomor 1 menjadi negara yang paling bahagia bagi masyarakatnya tentunya, ya, bagi orang warga negaranya. Jadi orang-orang Finlandia itu tinggal di negara itu, mereka disurvei, diteliti, hampir semuanya mengatakan mereka adalah orang yang bahagia. Dan itu bukan hanya lip service, bukan hanya sekedar kata-kata pemanis bibir yang mau membuat negara itu dipuja, dipuji, tidak. Tetapi ada landasannya, ada dasarnya. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah diteliti, ya, maka ditemukan, boleh diklik lagi, ya, maka ditemukan alasannya adalah karena bangsa ini, ya, warga negara yang ada di sini adalah salah satunya memiliki cara hidup yang santai. Jadi mereka menjadi negara yang paling bahagia karena mereka punya pola hidupnya itu tidak tergesa-gesa, tidak ribet begitu, ya, tapi mereka itu menjalani hari-harinya dengan santai gitu, ya. Padahal Bapak Ibu kalau kita tahu juga di sana itu lingkungannya, saya memang belum pernah ke Finlandia, ya, sepertinya lingkungan alamnya itu tidak mudah gitu. Ya, musimnya juga sepertinya juga tidak mudah yang mereka harus hadapi. Artinya penuh dengan tantangan yang begitu besar sebenarnya di sana. Ya, perjuangan yang harus maksimal dalam hari-hari kehidupan. Tapi ternyata ditemukan mereka hidupnya itu santai saja gitu, ya. Tapi santai itu bukan berarti tidak melakukan sesuatu, tidak bekerja, tidak. Mereka melakukan, mereka bekerja, mereka berkegiatan, tapi sepertinya tidak menjadi sesuatu beban yang begitu besar dalam hidup mereka. Ya, lalu dikatakan di situ mereka hidup dengan santai. Ketika itu juga dibandingkan negara-negara barat lain. Ya, nah bahkan katanya di situ menjadi salah satu catatan yang saya temukan. Nah, budaya yang ada di negara ini, di Finlandia ini juga menjadi budaya yang sangat hangat. Ya, mereka itu menjadi orang yang hangat, ya. Hangat itu berarti pas gitu, ya. Tidak terlalu panas, tidak dingin, tidak suam-suam kuku. Kalau di Wahyu itu dikatakan kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi ini pas mereka. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, hangat. Dan juga diteliti, ditemukan mereka ini juga punya fokus pada kerjasama. Nah, ini hal yang penting mau kita coba refleksikan. Budaya mereka itu budaya kerjasama, bukan budayanya kompetisi. Ya memang bisa jadi kalau budayanya itu kompetisi, patut diduga sekali orang hidupnya pasti tidak akan santai. Selalu melihat kompetitor-kompetitor terus, dan pasti tujuannya ketika melihat ada kompetitor, pesaing, tujuan utama adalah bagaimana caranya aku harus bisa mengalahkan pesaingku ini. Tapi ketika mereka itu punya budaya yang hangat, ya, berfokusnya pada kerjasama, akhirnya mereka hidup itu bukan dalam situasi kompetisi yang begitu luar biasa. Bukan berarti kompetisi itu salah ya Bapak Ibu. Tetapi bukan itu menjadi sebuah goal utama dalam hidup ini. Nah, kadang-kadang kan goal utama kita kan seringkali kompetisi. Bagaimana saya bisa mengalahkan saingan saya? Bagaimana saya punya indeks prestasi? Kalau anak-anak kuliah itu cum laude begitu, ya. Bagus, nilainya semua A. Nah, Bapak-bapak besok komisi Bapak itu hari Sabtu yang akan datang akan mengikuti kompetisi. Doakan juga ya Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka sudah berlatih. Tadi malam juga saya tanya sama Ivan, sampai jam 11 malam main latihan badminton. Minggu depan hari Sabtu mereka akan berangkat ke Jakarta di Kelapa Gading.
Mereka akan berjumpa dengan teman-teman sewilayah PGMI 1 untuk bersaing, berkompetisi dalam bidang olahraga. Ya, di sini kita mengikuti tenis meja, itu juga mereka berlatih dengan penuh kesungguhan. Ya, di Pastori itu setiap sore hari Minggu latihan, nanti juga jam 3 katanya rencananya latihan. Ya, bulu tangkis ada beberapa cabang. Ya, dan kita juga dukung nanti Pak Simamora, dia juga akan bermain catur. Ya, cikal bakal itu tuh adalah reinkarnasi dari Garry Kasparov kelihatannya. Kalau Bapak Ibu tahu pemain catur dulu yang terkenal dari Rusia, itu Pak siapa Simamora besok akan ikut dalam tanding catur. Ya, tapi tanding caturnya jangan pakai rasa bataknya ya Pak ya. Nanti sambil dipandangi lawannya, kau makan, berani kau makan. Wajar kok nanti ya kan, jadi lawannya mungkin jadi ketakutan nanti gitu ya, lalu dipandangi gitu ya, atau mungkin ditaruh pisau di atas meja, ayo main kita kata gitu kan, berani kau makan kudaku, ku makan dirimu katanya gitu. Wah itu bubar itu Pak ya, nggak Mennonite gitu nanti ya. Jadi kita doakan Bapak Ibu minggu depan ya, mereka akan bertanding, dan paling penting doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, nanti setelah selesai juga sehat. Karena jangan sampai ya semangat luar biasa tapi nggak sadar umur gitu ya. Mainnya over gitu, lahirnya nanti jadi sakit, repot keluarganya juga. Nah, tapi saya katakan tadi juga sama Pak Simamora, yang penting bukan menangnya. Menangnya itu hanya bonusnya begitu ya. Tapi yang penting itu adalah kebersamaannya. Ya kan? Kebersamaannya. Itu yang penting Bapak Ibu ya dalam kegiatan olahraga ini. Tapi seringkali bukan kebersamaan yang kita kejar kan. Kalau kita ada tanding antara gereja gitu ya, kompetisi antara gereja. Tapi yang penting itu jadi apa? Menangnya. Nah kadangkala sampai menggunakan segala cara. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu saya temukan dalam rangka seperti ini, gereja-gereja sampai manggil orang luar, pemain pro. Ya, pemain pro untuk hadir di gerejanya dalam kompetisi yang dilakukan. Padahal tujuannya kan sebenarnya ini kebersamaan. Jadi gak usah kita tujukan, pokoknya mesti menang, dapat juara, itu hanya menjadi bonusnya sebenarnya. Tapi yang lebih penting tuh kita berangkat ke sana, ketemu dengan teman-teman dari wilayah PGMI 1, bapak-bapak yang di sana. Bahkan bapak-bapak di sini juga sudah buat kaos itu seragamnya besok ya. Keren tuh Bapak Ibu. Ya, tulisannya ada di depan tuh bapak-bapak keren gitu ya, di belakangnya baru ada tulisannya Kompak GKMI Bandung. Wah itu kan yang penting itu kita bawa. Bawa bapak-bapak GKMI Bandung itu adalah bapak-bapak yang keren. Ya keren-keren Bapak Ibu ya. Tentunya yang paling keren itu dia bagi istri-istrinya. Jangan keren bagi istri-istri orang lain. Bahaya juga kalau bapak-bapaknya keren bagi istri orang lain. Nah Bapak Ibu ini yang ada di sana. Di Finlandia. Mereka bukan menekankan kepada kompetisi. Tetapi kerjasama. Ya. Nah oleh karena itu juga di catatan itu yang saya dapatkan, masyarakat yang ada di sana ya tidak terlalu peduli dengan negara-negara lain. Kadang-kadang kita kan terlalu peduli dengan itu, pengen seperti ini lalu ya itu baik. Tapi seringkali itu menjadi fokus yang paling utama. Akhirnya dengan berbagai macam cara kita sikat orang yang ada di kiri kanan kita demi kita bisa mengalahkan orang lain. Nah seringkali seperti itu. Nah, itu dasarnya Bapak Ibu. Lalu apa yang menjadi wujud dari hal yang seperti itu di sana? Nah kalau boleh dilihat dalam 3 faktor. Yang pertama ternyata ditemukan di Finlandia itu sistem pendidikannya yang dilakukan dari mungkin playgroup sampai dengan universitas. Mereka melakukan sistem pendidikan yang menyenangkan. Coba dicek di Indonesia itu pendidikannya menyenangkan atau tidak? Bu Guru Dita. Menyenangkan enggak pendidikan di Indonesia itu? Kita lihat sepertinya tidak menyenangkan. Istri saya seorang guru. Setiap ganti menteri pendidikan ganti itu kurikulum. Ya kan? Selalu pendidikan itu juga menjadi ladang politik. Sekarang kurikulumnya kurikulum apa Bu Dita? Kurikulum Merdeka. Yang lalu kurikulum apa? Kurtilas. Ya, bukan kurus tinggi langsing gitu ya. Tapi kurikulum 13. Sekarang namanya kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Belajar merdeka. Kalau mau dicek benar-benar enggak muridnya disuruh belajar merdeka? Tidak, bahkan disiksa. Gurunya pun disiksa Bapak Ibu. Ya Bu Dita itu istri saya sering kali bingung, dia ini gimana caranya. Matematika mungkin mau dimasukkan dengan ilmu yang lain. Digatok-gatok gitu loh. Menjadi persoalan.
Ya kan? Di bangku kuliah juga kan seperti itu ya Martin ya. Susah nggak? Berubah-ubah nggak dalam sistem pendidikan kita? Nah di Finlandia Bapak Ibu sistem pendidikannya menyenangkan. Bahkan di sana dicatat di sana itu tidak memiliki tes standar. Nah kalau kita itu tesnya itu luar biasa. Ujian nasional tidak menjadi standar kelulusan. Nah kalau kita kan seringkali ujian nasional walaupun sekarang sudah dirubah lagi. Dulu dari pusat, sekarang sekolah lokal menentukan untuk tingkat kelulusan dari murid-muridnya. Nah mereka itu di Finlandia hanya punya satu ujiannya, yaitu ujian matrikulasi nasional, penyesuaian. Tes juga tes sukarela untuk siswa di akhir sekolah menengah atas. Nah, kalau kita Bapak Ibu saya dulu memperhatikan tuh. Karena kita seperti ini begitu beratnya beban pendidikan anak-anak kita. Saya memperhatikan tuh banyak sekali anak-anak itu baru pulang sekolah jam 2 siang, jam 3 siang dari sekolahnya itu pulang gitu ya. Lalu saudara lihat, lalu saya lihat dulu waktu ketika menjemput anak saya lihat itu anak itu bawa tas gede. Lalu saya tanya mau kemana lagi dek? Mau les bahasa Inggris. Baru selesai pendidikan formalnya sudah pergi lagi les bahasa Inggris. Tasnya itu besar sekali, isinya itu banyak sekali, berat. Akhirnya apa sampai badannya itu menjadi bungkuk begitu. Membawa buku yang begitu banyak. Tapi saya dengan anak saya tidak kami lakukan les-les yang begitu banyak. Bahkan sepertinya hampir tidak ada les-lesnya. Ya dia nikmati saja begitu. Apa yang menjadi kesenangannya. Bahkan terus terang saya katakan sama anak kami itu, bukan harus menjadi ranking kamu itu. Yang penting apa yang kamu senangi benar-benar kamu hidupi. Kalau kamu juga hanya senang musik, gak apa-apa. Senangi itu yang penting seriusi dengan sungguh-sungguh. Tidak harus kamu jadi sama dengan mamamu, pintar dan ngelotok matematika. Atau bahkan kamu berkata, "Pak saya mau jadi pendeta." Nah, tidak perlu juga begitu ya. Nah karena kamu belum tahu bagaimana hidup menjadi seorang pendeta. Ya begitu. Nah saya bilang tidak perlu, pokoknya nikmati hidupmu. Nah di Finlandia seperti itu. Lalu Bapak Ibu yang kedua di sana ternyata apa? Sistem kerjanya itu asik. Jam kerja di Finlandia itu juga cenderung lebih sedikit 9 atau 5 jam saja. Nah mengutip dari studi internasional dengan jam kerja yang lebih sedikit itu diyakini para pekerja lebih produktif. Nah kalau kita di Indonesia ini kan seringkali ya overtime terus. Ya karena tujuannya apa? Ya pengen dapat berkat yang lebih banyak lagi gitu. Mereka menikmati. Ya hanya pekerjaannya dengan waktu yang cukup sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Yang terakhir Bapak Ibu, di sana juga tingkat keamanannya sangat baik. Kejahatan di sana itu sangat rendah sekali, bahkan boleh nanti di googling. Kalaupun ada yang melakukan kejahatan dan harus dipenjara, penjaranya pun seperti hotel. Ya, seperti hotel Bapak Ibu. Enggak serem-serem. Ya, mungkin bisa jadi lebih baik penjara itu daripada rumah kita. Ya, jadi mungkin jangan sampai juga kita berlomba-lomba, saya mau melakukan kejahatan saja nanti di Finlandia supaya saya dipenjara, ya. Karena di sana lebih gratis, tidur gratis, makan gratis dan segala macam. Nah, sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya hal seperti itu secara cepat mereka memunculkan sikap hidup yang seperti apa? Ya, dalam kehidupan yang santai, tidak selalu berkompetisi, tapi menekankan kerjasama, dibentuk dalam budaya yang hangat. Ya, pendidikan yang baik, tidak menjadi pendidikan yang nge-push terlalu. Ya, semuanya memunculkan sikap hidup seperti apa? Salah satunya Bapak Ibu, orang-orang Finlandia itu menjadi orang-orang yang mungkin ini adalah orang-orang yang warga kelas menengah yang sangat atas, dan mereka sangat menengah atasnya itu sangat besar marginnya. Ya, orang menengah ke atas itu cukup tinggi gitu. Dibandingkan dengan orang yang punya standar kemenengahan ke bawah gitu. Tapi Bapak Ibu menariknya yang saya temukan dalam literatur yang dituliskan, dibacakan, disampaikan, penelitian yang ditemukan, ternyata orang-orang yang punya kemampuan ekonomi sangat bagus itu orang kaya di sana cenderung Bapak Ibu ini menarik sekali, punya budaya malu untuk menunjukkan kekayaan mereka. Punya budaya malu untuk menunjukkan kekayaan mereka. Diwujudkan apa salah satunya? Bahwa orang-orang terkaya di sana itu hanya mengendarai kendaraan-kendaraan yang biasa-biasa saja. Nah, di sana disebutkan mereknya itu ada Volvo tua atau paling banyak ya Mercedes yang sedikit lebih mahal, tapi jarang menggunakan Lamborghini. Nah,
Kalau kita di Indonesia ini Bapak Ibu, semuanya kan show off gitu kan. Wah, show gitu, menunjukkan bahwa dia adalah orang tajir gitu. Orang kaya gitu. Wah, berlomba gitu. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu ya kita lihat itu siapa itu yang ditangkap polisi, ya kan? Berapa dia bilang, murah banget beli barang misalnya berapa miliar gitu. Harganya kok murah banget. Ya murah banget, terakhir akhirnya jebolkan ke penjara dia. Karena melakukan indra kens itu ya. Melakukan penipuan, binomo dan segala macam. Fahrenheit yang segala macam seperti itu. Murah banget katanya. Lalu menunjukkan Lamborghini mobilnya segala macam. Tapi di sana tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu, ketika saya coba renungkan ini, sikap hidup seperti itu, mereka tidak bersaing, tapi mereka kerjasama. Mereka bukan menjadi orang yang hanya mau mencapai tujuan mereka, tapi hidupnya hangat, tidak sikut sana sikut sini sepertinya. Semoga Bapak Ibu kita punya impian suatu saat bisa pergi ke Finlandia dengan real melihat ke sana, ya. Semoga gitu Bapak Ibu ya bisa melihat langsung. Saya tidak tahu apakah jemaat kita di sini sudah ada yang pergi ke sana. Pak Teguh sudah. Benar nggak Pak ini? Masyarakatnya di sana seperti itu enggak Pak? Atau itu hanya sebagai sebuah tulisan saja? Hangat nggak di sana Pak orang-orangnya? Bahasanya di sana apa Pak? Perancis atau Inggris? Jermannya. Kelihatannya kan masih ada unsur-unsur kejermanannya kelihatannya kan, negara Skandinavia dan segala macam itu. Ya nanti Pak Teguh mungkin kalau berikut mau ke sana bolehlah ajak-ajak saya kali Pak. Supaya upah Pak Teguh besar di surga. Begitu ya. Ya Bapak Ibu, ya ternyata dimulai dari mana? Paling tidak kalau saya bilang tuh satu, dimulai dari dalam keluarga. Untuk bisa menjadi hidup santai, hidup bisa menikmati, tidak sikut sana sikut sini. Sebenarnya itu dimulai bukan dari luar, tetapi itu dimulai dari dalam keluarga. Gimana kita mengelola kehidupan keluarga kita? Nah karena itu Bapak Ibu pertanyaannya sekarang menurut kita sekalian. Anak itu di dalam keluarga kita itu adalah investasi untuk masa depan orang tua atau bagaimana menurut kita? Kalau anak dihadirkan dalam keluarga kita, jadi yang belum berkeluarga tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Paulina nggak usah jawab, ya. Tapi papamu boleh jawab, ya. Jessica juga tidak perlu jawab. Menurut Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya si Boy juga nggak perlu jawab, ya. Tapi kamu dengarkan saja jawaban daripada orang tua yang ada di sini. Menurut Bapak Ibu sekalian, anak itu investasi untuk masa depan kita kah? Atau bagaimana menurut kita? Kalau boleh jujur Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang tua sadar atau tidak sadar menjadikan anak-anak yang Tuhan percayakan hadir dalam keluarga kita itu menjadi investasi kita, asuransi keamanan kita, ya, jaminan sosial kita. Untuk apa? Untuk masa depan kita setelah kita mengalami tua. Tapi hal itu benar atau benar Bapak Ibu? Kalau anak itu menjadi anak yang kita buat sebagai investasi kita. Ya kita sekolahkan, kita kasih biaya pendidikannya, kita cukupi kebutuhannya, kita leskan ini dan itu. Dengan harapan mereka menjadi anak yang berhasil. Tapi di balik keberhasilan anak-anak kita itu sesungguhnya termuat juga, sadar atau tidak sadar, kadangkala kita mau menjadikan anak-anak itu sebagai investasi kita. Lalu kita katakan kepada anak kita, kamu sudah papa sekolahkan, mama sudah sekolahkan, mama sudah berjuang untuk kamu, sekarang kamu sudah berhasil, tolong bayar kepada mama. Dengan apa? Perhatikan dong mama, berikan dong mama, papa, ya, menjadi kebutuhan-kebutuhan papa dan mama di hari tua ini. Nah, sering kan kita melakukan seperti itu kan, sadar atau tidak sadar? Nah Bapak Ibu menurut saya kalau itu terlalu kita hidupi, itulah yang menjadikan kehidupan kita ini bukan menjadi hidup yang santai, bisa dinikmati. Akhirnya kita menghadirkan generasi-generasi yang selalu berpikir untuk berkompetisi. Untuk selalu sikut kalahkan itu. Lalu sampai misalnya di sekolah kita terima rapotnya, kamu kenapa rankingnya 2? Harus bisa ranking 1. Kenapa dia bisa ranking 1? Belajar lagi kamu lebih sungguh. Sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang dibentuk mindsetnya dan juga berwujud dalam sikapnya melihat orang lain sebagai kompetitor. Sebagai orang yang tidak perlu dikasihi, tetapi orang yang harus saya kalahkan.
sebagai orang yang harus saya kalahkan. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, inilah yang sering terjadi, dibentuk dan terbentuk di dalam keluarga menjadi seorang yang bersaing. Adalah kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia dalam keluarga kita, yang sadar atau tidak sadar sesungguhnya itulah yang menghadirkan dalam kehidupan ini sikap-sikap yang ingin saling mengalahkan menjadi sikap yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Bukan tidak salah kompetisi itu Bapak Ibu. Tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang paling utama, membuat hidup ini bukan menjadi damai sejahtera, akhirnya melihat semua orang itu sebagai lawan. Dan akhirnya kita hanya pengen menunjukkan kehebatan dan kegagahan kita, yang itu bisa berujung kepada kesombongan akan diri kita. Nah ini sebagai cuplikan dari sebuah puisi Bapak Ibu yang ditulis oleh Khalil Gibran. Yang puisi ini menarik sekali Bapak Ibu. Khalil Gibran itu sebenarnya seorang Kristen. Ya, seringkali orang pikir walaupun dia dari Libanon berpikir dia itu orang saudara sepupu kita. Tapi sebenarnya Khalil Gibran itu seorang puisi yang menulis begitu luar biasa. Dia adalah seorang Kristen. Ya, nah Bapak Ibu dia pernah menulis. Dia coba berefleksi bagaimana itu sebenarnya tentang anak gitu. Dia katakan, saya baca dengan cepat. Dan perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata, bicaralah tentang anak-anak, dan katanya, ya mungkin tulisannya agak kecil bisa dilihat Bapak Ibu karena cukup agak sedikit panjang. Dikatakannya apa? Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, perhatikan, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu. Sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Wow. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau orang tua adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan tidak terhingga. Dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan. Sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat. Bagian yang ketiga itu sepertinya berbicara tentang Tuhan Bapak Ibu. Nah ini menunjukkan tentang anak dalam kehidupan ini. Lalu mungkin Bapak Ibu sekarang berpikir, apa hubungannya Pak dengan renungan kita, khotbah kita pada pagi hari ini. Nah di ayat yang kedua dalam Galatia 6 itu dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekilas kalau kita membaca ini dan bisa menemukan, sepertinya Paulus sedang menyampaikan sesuatu kepada jemaat di Galatia, dan pasti kalau kita juga meneliti, Paulus menyampaikan itu bukan tanpa dasar. Sepertinya di dalam jemaat pun sedang terjadi sebuah kompetisi. Sepertinya di dalam jemaat di Galatia itu juga sedang terjadi kesombongan-kesombongan akan diri. Kehebatan-kehebatan diri. Sepertinya ya Bapak Ibu, patut sangat diduga sekali hal tersebut sedang terjadi. Buktinya apa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-12, kita menemukan nuansa hal yang sedemikian rupa tadi. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dalam kalimat pembukaan di ayat ketiga itu Paulus menekankan, ada orang yang menyangka bahwa dirinya itu orang yang penting, orang yang hebat, orang yang oke lah gitu. Padahal sesungguhnya bagi Paulus ya tidak ada apa-apanya gitu. Ayat yang ke-12.
Itu juga menunjukkan persoalannya. Saya tidak munculkan di situ, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitabnya masing-masing, ya. Dikatakan di ayat 12, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Rupa-rupanya paling tidak ada satu dugaan yang kuat, ada sebuah kesombongan dalam laku kehidupan beriman. Yaitu dalam hal sunat menyunat. Ya, supaya selamat. Lalu kalau orang yang sudah disunat merasa aman, wah aku sudah beres. Kamu enggak, hati-hati. Nah, ini menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan jemaat. Nah, Paulus memunculkan kalimat di ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Wah, apa bebannya? Lalu dilanjutkan dengan kalimat, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Bapak Ibu, Paulus menunjukkan di sini ada sebuah perintah. Dalam konteks sepertinya jemaat di Galatia itu ada kesombongan, dalam kompetisi sepertinya tentang kesalehan, kesucian, keagungan, lalu menilai orang lain sebagai orang yang rendah karena mereka sudah melakukan kewajiban-kewajiban agama, itu menjadi ajang kompetisi untuk menunjukkan kesombongan kerohanian. Tapi Paulus katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menanggung beban artinya yuk berkolaborasi, bukan berkompetisi, bekerja sama, bukan berkompetisi. Dalam hal apa? Dalam mewujudkan hukum Kristus. Nah, ini memang sepertinya Bapak Ibu kalau kita teliti, ini hanya ada 2 kali paling tidak dimunculkan oleh Paulus. Biasanya kita tahu hukum Taurat atau hukum kasih. Tetapi Paulus memunculkan tentang hukum Kristus. Nah, selain di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 ini, Paulus juga pernah berkata hal ini di dalam 1 Korintus 9 ayat 21. Dia juga memakai kalimat hukum Kristus, ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 21 dia pernah berkata, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apakah ini maksudnya sebenarnya hukum Kristus ini? Ada yang bisa kasih jawaban gak Bapak Ibu? Hukum Kristus itu yang mana sih sebenarnya? Ini adalah penterjemahan atau refleksi teologis dari Paulus sesungguhnya Bapak Ibu. Lalu kalau kita cari tahu sebenarnya hukum Kristus yang mana sih? Yang mana itu hukum Kristus? Nah, Bapak Ibu, rupa-rupanya kalau kita boleh melihat dan bersepakat, hukum Kristus itu terdapat di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31. Boleh siapa yang ketemu buka Alkitabnya, boleh dibacakan walaupun sebenarnya ada di bawahnya itu, tapi saya mau dengar suara Bapak Ibu lah. Ada yang coba boleh dibuka? Dari sayap kiri boleh? Ada Bapak Ibu, Markus 12. Jangan bilang Alkitab saya nggak ada Pak, Markus 12. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Itulah hukum kasih, hukum Kristus Bapak Ibu. Kalau yang kita tahu hukum kasih gitu ya. Tapi itulah hukum Kristus. Yang itu adalah sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Yang 10 itu diterjemahkan, diturunkan menjadi 613 peraturan bagi orang-orang Yahudi.
tetapi disimpulkan oleh Yesus, diperkatakan oleh Yesus, termaktum dalam 2 bagian saja. Apa itu? Mengasihi Allah secara totalitas, dan itu juga sama dilakukan kepada sesamamu manusia, kepada saudara-saudaramu. Nah, itu juga terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai dengan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan utama. Kalau di dalam Matius dijelaskan lagi kekuatan daripada hukum kedua yang sama dengan hukum pertama itu. Ya, dan hukum kedua yang sama dengan itu. Berarti sama dengan mana Bapak Ibu? Dengan yang pertama itu sama. Tidak ada level di bawahnya. Tetapi mengasihi sesama manusia itu juga sama mulianya. Nah, itu juga engkau lakukan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Jadi artinya bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, memenuhi hukum Kristus, itu adalah hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Mengasihi di sini bukan hanya mengasihi Allah secara penuh, tetapi tidak mengasihi manusia, menganggap manusia sebagai kompetitor, tidak. Tetapi ketika engkau mengasihi Allah secara dan sempurna, sama demikian jugalah engkau wujudkan dalam lakumu terhadap sesama manusia. Nah, dengan demikian berarti bertolong-tolonglah menanggung bebanmu di sini. Paulus mau katakan hidup mengasihi Allah dengan total itu sama pula dilakukan kepada manusia. Jadi perlu bertolong-tolong. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Ada yang lemah, tapi yang lemah dia tidak mampu, belum mampu untuk mengasihi Allah secara total. Disitulah callingmu, panggilanmu bukan untuk merendahkan dia, tetapi callingmu untuk mengangkat dia juga menjadi pribadi yang bisa seperti engkau mungkin sudah secara sempurna mengasihi Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia. Tidak perlu ada kesombongan rohani. Tetapi kalau engkau yang sempurna itu, maka itu menjadi satu bagian untuk engkau menolong saudara-saudaramu. Bukan menganggap mereka menjadi orang yang rendah, tetapi mereka menjadi bagian saudaramu. Dan perlu ada kerjasama di situ untuk mengangkat mereka juga menjadi sama dengan dirimu. Tidak berkompetisi, namun berkolaborasi demi memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau ini kita lakukan dengan penuh kesungguhan Bapak Ibu, kok saya yakin dunia ini akan semakin damai. Tapi seringkali dunia ini menjadi dunia yang menjadi sulit. Kenapa mungkin kita melakukan firman Tuhan ini, tetapi wujudnya kita menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. Kenapa? Karena kita merasa wah saya yang paling saleh. Kenapa? Karena saya setia beribadah, saya melayani, saya memberi persembahan, saya memberi diri saya. Tetapi itu tidak menjadi bagian yang real juga dalam keseharianmu terhadap orang lain. Tapi justru kau melihat, oh itu saudara bukan saudara saya. Ada pengkotakan. Bahkan di sini sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau lihat bertolong-tolong menanggung beban ini bukan hanya berbicara untuk kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi kita juga perlu menolong orang-orang yang tidak sama dengan iman kita. Kita juga perlu bertolong-tolongan untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Bukan menjadikan mereka itu sebagai kompetitor kita, sebagai pesaing kita yang punya kecenderungan untuk mengalahkan kita. No, tapi Paulus katakan, yuk jadikan mereka juga sebagai saudaramu. Kalau engkau mengasihi Allah secara total dengan segenap hatimu, pikiranmu, jiwamu, maka wujudkan itu juga. Engkau mengasihi sesama manusia seperti engkau melakukan itu kepada diriku. Nah Bapak Ibu, inilah yang mau Paulus sampaikan dalam kehidupan ini dan juga di dalam bulan perdamaian kita. Ada sebuah calling bagi kita sebagai orang-orang Mennonite, sebagai orang-orang GKMI, untuk kita menjadi orang-orang yang bertolong-tolonglah. Berarti apa Bapak Ibu? Di sini kita diajak kembali mengubah konsep pemahaman kehidupan kita. Ini bukan lagi berbicara tentang saya, bukan lagi berbicara tentang kamu. Tetapi sikap yang mau bertolong-tolongan dalam memenuhi hukum Kristus. Berbicara dunia ini adalah persoalan kita bersama.
Semua problem ini adalah persoalan kita bersama. Semua problem ini bukan lagi hanya problemmu, problem saya. Tetapi semua problem yang ada di dunia ini adalah problem kita bersama. Dengan demikian kita tidak perlu menonjol-nonjolkan lagi diri kita sebagai kehebatan-kehebatan. Kalaupun itu terjadi, itu adalah bagian untuk menolong saudara-saudara kita. Kalaupun kita punya kelebihan, itu menjadi bagian dipanggil dan diletakkan untuk kita menolong saudara-saudara kita. Sebagai wujud kita memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau hal seperti itu boleh kita perjuangkan dengan penuh kesetiaan, maka kita boleh menjalani hari-hari kita ini juga dengan santai. Tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi kita melakukannya dengan santai, tidak tergesa-gesa. Melihat semua itu menjadi bagian-bagian yang ada dalam kehidupan kita dan kita dipanggil untuk melakukannya. Nah, bagaimana kita boleh melakukan itu Bapak Ibu? Saya akan tutup dengan cerita yang beberapa waktu lalu saya dengar ilustrasi khotbah menarik sekali Bapak Ibu. Suatu ketika seorang guru berkata kepada para murid-muridnya, dia berkata kepada para murid-muridnya di kelas, dia bilang, anak-anak, guru agama mungkin ini, ambil selembar kertas ya. Sekarang coba tuliskan 2 hal. Ya, yang pertama adalah coba kamu ceritakan ya bagaimana itu Tuhan dalam hidupmu. Siapa itu Tuhan dalam hidupmu? Apa poin-poin yang kamu dapatkan tentang Tuhan dalam hidupmu? Guru itu berkata demikian yang pertama. Ceritakan, tulis sebanyak mungkin pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, tuliskan pula pengetahuanmu, pemahamanmu tentang iblis di dalam kehidupanmu. 2 itu tugasnya dikerjakan saat itu, bukan dibawa pulang. Diberi waktu 5 menit Bapak Ibu. Kurang lebih 5 menit anak-anak diperintah dan setelah itu nanti kumpulkan kepada saya. Lalu semua anak menulis Bapak Ibu. Menulis siapa itu Tuhan menurut dia. Wah, menulis. Ya, sampai guru itu sambil berjalan juga melihat anak-anak itu menulis. Sampai dia tiba kepada satu anak yang sudah sampai mungkin di menit ketiga. Dia hanya masih menulis tentang Tuhan. Dia masih hanya menulis tentang Tuhan. Sementara di tempat lain dia lihat anak-anak sudah berpaling. Menulis lagi bukan tentang Tuhan tapi sudah menulis tentang siapa itu iblis. Iblis adalah yang pakai tanduk begitu ya. Wajahnya memang kadang ganteng, rupawan tapi hatinya busuk. Mereka tuliskan begitu. Banyak sekali, bahkan lebih banyak menceritakan tentang iblis. Tapi si anak ini, satu anak ini sepertinya dia hanya berfokus menceritakan tentang Tuhan. Terus dia tulis begitu. Sampai panjang, sampai di menit keempat. Lalu sudah mau sampai menit kelima. Si anak itu hanya menuliskan satu bagian kecil saja. Ya, di bagian tentang iblis. Lalu dikumpulkan semua. Nah, guru itu melihat dan membaca. Dan guru itu lebih memperhatikan anak yang tadi menulis lebih banyak tentang Tuhan itu. Tahukah Bapak Ibu, dia banyak sekali menuliskan tentang Tuhan. Lalu tahukah Bapak Ibu, apa yang dia tulis hanya satu kalimat pendek tentang iblis. Siapa itu iblis menurutnya? Dia tuliskan kalimat itu. Dia tuliskan kalimatnya adalah, karena terlalu banyak saya memperhatikan Tuhan, maka saya tidak sempat untuk memikirkan iblis. Karena terlalu banyak saya merasakan kasih Tuhan, maka saya tidak sempat menuliskan tentang siapa itu iblis. Jadi dia tidak tahu Bapak Ibu lagi tentang siapa itu iblis dan tidak peduli lagi tentang iblis itu siapa. Karena yang lebih banyak dan lebih penting bagi dirinya adalah menceritakan tentang Tuhan. Karena yang lebih penting bagi dirinya adalah menceritakan tentang Tuhan. Sehingga ia tidak lagi perlu tahu siapa itu iblis. Pertanyaannya kita Bapak Ibu seringkali terbalik enggak? Kita lebih banyak tahunya tentang siapa? Tentang sibolis, kata kalau orang kata Batak bilang gitu kan. Dasar mahok sibolis katanya. Bahkan sampai manusia pun kita bilang sibolis. Gitu ya. Tentang iblis. Tapi Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan secara total dengan maksimal,
Dan itu juga menjadi bagian yang kita wujudkan kepada sesama manusia. Maka kita bukan lagi menjadi orang-orang yang terlalu memikirkan tentang kompetisi. Tetapi yang lebih penting adalah kolaborasi dan kerjasama dalam menolong setiap pribadi dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi itu bisa kita mulai dulu dengan kepada siapa? Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu kalimatnya jangan dipenggal di dalam kalimat yang terakhir saja Bapak Ibu. Tapi perhatikan kalimat utamanya, itu fokus utamanya adalah di kalimat yang pertama. Kepada semua orang. Tetapi alat ujinya dalam komunitasmu sudah bertolong-tolongan enggak? Jangan bicara kepada semua orang kalau di dalam komunitasmu pun kamu belum bertolong-tolongan. Tapi kalau di dalam komunitasmu kamu sudah bertolong-tolongan, maka pastilah kepada semua orang juga kamu akan bertolong-tolongan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kami belajar menjadi orang yang bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Dan itu terwujud dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang selalu mau bekerja sama, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mau disinergikan, disatukan oleh cinta kasih-Mu. Sehingga dengan demikian bukan kami lagi yang ditunjukkan, tetapi Engkaulah yang kami boleh nyatakan dalam segala laku kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus itu, kami boleh dimampukan untuk mengerjakan panggilan-Mu ini. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Pak El atas firman-Nya. Kiranya firman-Nya bisa membuat kita kuat dan mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta untuk yang bertugas mempersiapkannya. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan itu ya Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan bisa selalu memberkati setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan diedarkan, saya minta untuk yang membaca warta. Shalom, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Selamat datang di rumah Tuhan. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Adakah yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini? Ada Ibu yang di dekat kamera ya. Selamat datang Ibu. Mungkin teman-teman yang di sebelahnya boleh menyambut kehadiran Ibu yang bersama kita hari ini. Selamat datang, selamat beribadah di GKMI Bandung. Kami sangat senang dengan kehadiran Ibu. Kiranya boleh juga bergabung di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Elfren, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini pada ibadah pertama. Kiranya Tuhan terus memberkati, bahkan pada ibadah yang kedua juga nanti. Telah dibuka kembali kelas katekisasi untuk baptisan dan sidi dengan syarat umur minimal 14 tahun. Boleh Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti katekisasi dan baptis untuk baptisan dan sidi boleh mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Gembala atau majelis. Kemudian untuk kaum perempuan, Komisi Perempuan, hari Jumat tanggal 9 September
akan diadakan persekutuan Komisi Perempuan jam 10 pagi di tempat ini dengan pembicara Bapak Pendeta Daniel Atirta. Jadi diundang kehadiran ibu-ibu terkasih hari Jumat tanggal 9 September jam 10 pagi di tempat ini. Kemudian hari ini akan dilaksanakan juga basar Komisi Sekolah Minggu, Komisi Anak ya, GKMI Bandung, ada hadiah, games, pos makanan. Mari kita dukung basar ini untuk anak-anak sekolah minggu. Tadi Pak El sudah sampaikan ya, awal hari ini jam 9.30 sampai selesai. Kemudian ada anggota baru yang kemarin sudah diwartakan juga, Pak Edi Rita Malau. Kami menyambut, kami segenap jemaat, majelis dan gembala GKMI Bandung mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, menyambut Bapak Ibu bergabung di GKMI Bandung, tetap bertekun dalam persekutuan dan menjadi pelayan yang setia. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Martua Sirait tanggal 7 September. Kemudian Bapak Ujang Jenny Saifullah tanggal 9 September. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita di penghujung akhir ibadah. Saya minta Pak El untuk menutup kita dalam doa dan ditutup dengan lagu pujian Sebab Kau Besar. Sebelum berkat disampaikan, sedikit tambahan Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa minggu depan harusnya saya melayani di Medan ya, dalam rangka ada pelayanan tukar pelayanan PGM 1, tapi karena satu dan lain hal maka pelayanan itu diundur untuk di schedule di waktu yang akan datang. Jadi supaya saya tidak merasa bersalah karena minggu lalu sudah cerita gitu ya, nanti minggu depan akan ke Medan dan begini. Tapi karena satu dan lain hal itu kita tunda untuk waktu yang akan datang. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pulanglah di dalam damai dan cinta Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.